Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wala udwana illa ala zalimin. Amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan mendengarkan bagaimana ulama menjawab tantangan perang HRS. Bagaimana tindakan Habib Rizik Syihab ini direspon oleh ulama, oleh cendekiawan, oleh orang yang pintar dalam hal agama. Jadi bagaimana HRS ini dikategorikan? Apakah dia seorang ulama ataukah hanya seorang provokator atau perusuh? Tidak ada ilmu agamanya dan dengan semena-mena berkuar-kuar tanpa ilmu. Kita juga bingung. Disebut ulama tapi bahasanya begitu, kemudian keputusannya begitu. Tidak ada merujuk pada dalil-dalil Al-Quran dan kebijaksanaan yang diajarkan oleh Al-Quran, oleh sunnah Nabi, oleh Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Semua dilakukan spontanitas mengikuti hawa nafsunya saja sepertinya. Ngajak perang, ngajak rusuh, ngajak ribut, mencaci maki, menghina-hina dan lain sebagainya, itu tidak ada tuntunan agamanya. Apalagi tuntunan basyirah, kepekaan hati, kepribadian seorang ulama, tidak ada. Yang muncul mengemuka adalah karakter atau watak-watak agitator, watak-watak calok lah begitu. Kelas rendahan yang hanya menghasut orang-orang. Tetapi apapun itu, status HRS tetap disikapi oleh ulama ini, yaitu Kiai Haji Marzuki Mustamar, secara bahasa ulama. Jadi beliau masih menghargai HRS ini sebagai ulama yang memfatwa, bukan sebagai provokator yang kalap. Bukan. Kiai Haji Marzuki Mustamar masih melihat HRS sebagai ulama dalam mengambil keputusan. Maka tentu saja keputusan atau fatwa ulama HRS ini harus bisa diuji dengan dalil-dalil, harus bisa diuji dengan takaran-takaran atau ukuran-ukuran keilmuan agama. Mana yang membenarkan, mana yang dia jadikan rujukan. Itu kebiasaan ulama atau tata krama ulama dalam mengeluarkan fatwa. Maka Kiai Haji Marzuki Mustamar dalam responnya terhadap ajakan perang HRS, ajakan untuk memerangi dan membunuh sesama muslim, itu beliau mempertanyakan dari bahasa ulamanya. Mana dalilnya, apa rujukannya, sehingga sesama muslim wajib diperangi. Atas dasar apa, dalilnya dari mana, Qur'annya mana, hadisnya mana. Seperti kita ketahui bahwa HRS memfatwa seperti itu tidak menyertakan dalil, tidak menyertakan kajian-kajian keilmuan Islam. Apakah itu qital, apakah itu al-qatl, pembunuhan, apakah itu qisos dan lain sebagainya, tidak ada. Tidak ada menggunakan dalil agama. Sehingga Kiai Haji Marzuki Mustamar mempertanyakan mana dalilnya, mana pembenarnya. Kalau memang ada dalilnya dan logis, seseorang bisa dengan bebas membunuh sesama muslim, maka Kiai Haji Marzuki Mustamar bisa menerimanya. Kalau dalilnya logis, ada tuntunannya. Tetapi sejauh yang beliau ketahui tentang hukum memerangi sesama muslim, itu tidak ada dalilnya, itu tidak ada pembenarnya, bahkan itu dilarang dalam agama Islam. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang sengaja memerangi, membunuh sesama muslim, maka balasannya adalah neraka jahanam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini sangat keras larangannya loh. Sehingga tidak bisa semena-mena menyuruh orang menghasut pengikutnya untuk membunuhi sesama muslim. Masya Allah. Ini orang seperti ini berbicara tanpa dalil, berbicara tanpa ayat, berbicara tanpa hadis. Tetapi hanya berbicara karena nafsunya membela kelompok, nafsunya membela klan, nafsunya membela keluarga, mengabaikan ayat-ayat agama Islam, mengabaikan ajaran-ajaran agama Islam, tetapi berbicara atas nama Islam. Ini kelicikan luar biasa ini, manipulasi luar biasa ini. Bersembunyi di balik nama agama Islam, nama membela agama Islam. Padahal aslinya merusak agama Islam.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita sangat prihatin bahwa fatwa HRS ini disambut di mana-mana oleh FPI dan mukibin-mukibinnya. Nah, inilah tugas kita, PR kita untuk menyadarkan mereka. Mbok ya jangan segitu dunguknya, segitu bodohnya. Tanpa dasar dalil yang jelas, tanpa pembenaran ayat dan hadis yang jelas, mau saja diperalat. Maka Ki Haji Marzuki Mustamar menyayangkan fatwa ngawur ini tanpa adanya dukungan, referensi, dan dalil yang jelas, yang sahih dari Al-Quran dan hadis atau dari pandangan-pandangan ulama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih jelasnya mari kita simak penuturan Kiai Haji Marzuki Mustamar tentang ngawurnya fatwa Habib Rizik Syihab ini yang berbahaya bagi agama Islam itu sendiri. Pertama, saling membunuh antar sesama anak bangsa, apalagi sesama muslim, tentu hukumnya haram. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Siapa yang membunuh orang mukmin yang lain sengaja, maka balasan buat dia neraka jahanam selama-lamanya. Membunuh haram. Lalu kalau enggak ada bukti qat'i wadih wassoreh, orang lain itu boleh dibunuh, maka hukumnya tetap haram saling membunuh atau perang saudara. Nah, penyebab antara lain orang itu bisa dibunuh itu karena orang itu juga membunuh. Maka kepadanya berlaku hukum kisos. Itu pun harus lewat proses pengadilan, ada tuntutan, ada pembelaan, ada mendatangkan bukti, saksi, clear 100% dia pelaku pembunuhan, maka hakim menjatuhkan vonis mati, lalu nanti pihak eksekutor yang melaksanakannya. Atau orang ini kalau dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, juga mazhab yang lain, menyatakan murtad dari agama Islam. Sudah diistitabah, sudah dibujuk supaya bertaubat, bla 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 bla, sampai berkali-kali nggak balik masuk Islam. Maka setelah kira-kira waktu iddah habis, kalau perempuan 3 kali suci atau 3 bulan, pernikahan orang itu dibatalkan oleh pengadilan agama. Yang ketika salah satu suami atau istrinya murtad tadi. Kemudian berlaku kepadanya hukum bunuh. Tentu setelah berkali-kali dibujuk supaya kembali masuk Islam. Dan nggak mau. Kemudian orang dibunuh karena orang itu melakukan perlawanan terhadap negara. Namanya buhut. Makar. Pemerintah ini sah, negara ini sah. Kalau ada masalah bisa dimusyawarahkan. Tapi kadang kelompok tertentu mereka memang berambisi akan mengambil alih kekuasaan. Bukan nawa itu baik untuk menjaga persaudaraan keutuhan negara. Terus daripada musyawarah mereka milih jalur berontak. Nah, perang saudara jadinya. Orang atau kelompok kayak begini menurut Quran si pemerintahan yang sah juga diperintahkan, direkomendasikan untuk melawan mereka, memerangi mereka. Nah, di luar penyebab yang qat'i, membunuh orang lain hukumnya tetap haram. Termasuk masalah nasab. Masalah nasab itu kalau sampai difatwakan perangi mereka, bunuh mereka, atas syariat apa, atas dalil yang mana. Dan siapapun nggak peduli dia orang Arab atau orang Jawa, yang dawuh ayo diperangi,
ayo dibunuh. Dia menghadapi hisab dari Allah. Zaman tokoh masyarakat menginstruksikan bunuh perang saudara itu atas sunnah Rasul yang mana, atas hukum syariat yang mana, atas dalil yang mana. Kalau dalilnya karena orang yang beda dengan sampean dalam hal nasab, itu kamu hukum murtad. Mulai kapan beda pandangan tentang nasab dihukumi murtad? Terkecuali kalau fulan menjadi nasabnya Nabi, itu sudah qot'i, mujma' alaih, maklumun minaddin bidororoh. Saya mengingkari Fatimah anak Nabi, itu menentang ijma' dan bisa murtad. Saya menentang Sayyidina Hasan Husain sebagai cucu Nabi, itu menentang ijma', bisa murtad. Karena keberadaan beliau sebagai keturunan Nabi itu nyata, qot'i. Saya menentang Imam Ali Zainul Abidin, Imam Bakir, Imam Ja'far As-Shadiq sebagai keturunan Nabi, itu bisa murtad. Karena semua umat ini sepakat bahwa beliau-beliau memang keturunan Nabi sah. Tapi kalau zaman sekarang sudah berlaku 1446 tahun yang lalu, tanpa bukti buku nasab yang qot'i, tanpa bukti-bukti yang lain, semisal tes DNA yang qot'i, apalagi perilaku moralitasnya, akhlaknya, juga enggak sejalan dengan orang yang sepantasnya ngaku keturunan Nabi. Lalu orang lain jadi ragu, apakah orang itu benar keturunan Nabi. Nah, ketika umat itu mengatakan bukan keturunan Nabi, karena enggak ada kekot'ian, tentu yang beda dengan zaman enggak diarani murtad. Karena enggak menentang sesuatu yang mujma' alaih maklum bidorurah qot'i. Ini mohon semuanya harus mikir, ayo semuanya merujuk kepada dalil syariat. Jangan pakai emosi, jangan pakai nyuwun sewu fanatisme berlebihan. Besok dihisab. Setiap kata yang diucapkan apalagi oleh orang yang dianggap ulama, dihisab. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap ucapan yang diucapkan seseorang pasti dicatat malaikat raqib atid. Tidak bisa tidak. Satu, mohon kepada yang berfatwa atau kepada umat siapapun dari kelompok manapun, ojo gampang-gampang memutuskan fulan bisa dibunuh tanpa ada bukti yang qot'i. Lalu terus kalau merasa qot'i, kekot'iannya di mana? Kalau kami punya kitab nasab, kitab nasab itu kalau sedunia sama dan sepakat mengatakan ente keturunannya, bisa jadi itu qot'i ijma'. Tapi kalau nyatanya kitab nasab yang di Indonesia beda dengan kitab nasab dari Nakobah Maroko, beda dengan kitab nasab dari Nakobah Yaman sendiri, beda dengan kitab nasab dari Nakobah Saudi Suriah, maka yang nggak bisa dikatakan itu ijma' lalu qot'i, lalu yang beda dianggap menentang ijma' lalu diputusi murtad. Nggak bisa. Kemudian kalau katanya ulama sudah ijma', ulama intern tertentu apa seluruh ulama? Intern keluarganya mungkin. Nah, kalau seluruh ulama, nyatanya Maroko beda. Nyatanya Suriah beda. Yaman sendiri beda. Nyatanya Yaman beda. Berarti kalau ada yang klaim ijma' itu klaim sepihak. Ijma' kayak apapun kalau sepihak namanya bukan ijma'. Subjektif. Subjektivitas. Enggak qot'i. Kalau enggak qot'i ya enggak bisa, yang enggak sama lalu disebut murtad, kafir, halal darahnya. Mohon-mohon semuanya umat atau siapapun, jangan sampai fanatisme itu mengalahkan syariat. Jangan sampai fanatisme mengalahkan dalil, besok dihisab. Lalu nyuwun sewu untuk memperkuat kekot'ian misalnya,
Apa salahnya dites DNA? Apa salahnya uji forensik dan yang lain-lain? Kalau buku nasabnya beda-beda, bukti tes DNA tidak ada, hasil uji forensiknya juga tidak, lalu menganggap itu sudah qot'i. Itu qot'i dari mana? Oke, dasarnya apa? Dasarnya apa? Tidak bisa. Kemudian nyun sewu, sampai istihza. Kelompok yang ikuti itu monyet. Kelompok yang ikuti itu PKI. Demikianlah mudah-mudahan dawuh ulama ini, pandangan ulama yang bersih ini, yang berdasar Al-Quran ini, yang berdasar hadis ini, yang tidak menyertakan atau mengikutkan hawa nafsu, bisa kita terima, kita telaah dengan baik. Dan mana-mana fatwa yang menyesatkan, yang tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, tidak ada hujahnya, yang ngawur, segera kita tolak. Siapapun dia. Karena itu berpotensi membahayakan diri kita sendiri dan merusak agama Islam. Betul? Hadanallahu ayyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.